Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat ditetapkan menjadi tersangka perkara dana hibah. Warga Kelandasan, Ilir, Balikpapan diliputi resah akibat sengketa lahan. Bandara VVIP di ibu kota negara masih berupa tanah liat, namun ditargetkan selesai Agustus 2024. Mungkinkah? Ini nanti nembus ke panjang itu. Seperti inilah kondisi Bandara VVIP Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam, Pasir Utara. Bandara yang rencananya digunakan saat HUT kemerdekaan RI ke-79 itu masih berupa tanah liat dan dalam pengerjaan. Kepala Badan Bank Tanah Parman Nata Atmaja menyatakan kepastian selesainya pembangunan bandara ini ia dapatkan dari 2 instansi pemerintah yang mengerjakan bandara tersebut. Terkait reforma agraria, Parman menyebut persoalan tersebut diselesaikan oleh gugus tugas yang telah ditunjuk. Kemarin sempat disedot. Nah, sekarang kita udah di tengah-tengahnya runway. Kurang tahu, tapi PU bilang yakin jadi di bulan Agustus. Sembari berjalan ya prosesnya. Ya. Jadi yang membangun PUPR dan Kemenhub. Kemenhub bagian daratnya yaitu bangun terminalnya, apronnya. Dan PUPR membangunkan landasannya. Pak, bagaimana progres reforma agraria di Kabupaten PPU? Nah, sudah ada gugus tugas yang diketuai oleh Pak Bupati, pelaksana hariannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Ini sedang prosesnya sedang berjalan. Untuk pemilihan subjeknya bukan ada lagi di hak Badan Bank Tanah. Badan Bank Tanah hanya menyediakan sekali lagi lahan untuk reforma. Sementara penjabat Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun memastikan pembebasan lahan untuk pembangunan bandara berjalan aman dan lancar, bahkan bebas dari berbagai insiden. Zero insiden, kan gitu ya Pak? Ya. Kalau di tempat lain kan ada persoalannya muncul sampai ke tingkat atas, kami zero insiden. Dan bahkan saya dengan perangkatnya beliau pun hampir sudah, contohnya kemarin sudah ditetapkan luasan 73 hektar ya di Bandara VIP. Langsung hari Sabtu kita lakukan juga sosialisasi kepada masyarakat, 40 masyarakat ya Pak Parman dengan teman-teman semua. Alhamdulillah waktu saya bicara dengan mereka tidak ada satupun masyarakat yang 40 masyarakat yang terkena dari dampak yang 7 hektar itu menolak. Semua mereka merasa bahwa kami ikut apa kata Bupati. Melihat kondisi bandara saat ini, terlebih kini sudah memasuki pertengahan Juni 2024. Mungkinkah bandara ini selesai dalam waktu dekat dan bisa dimanfaatkan di bulan Agustus 2024? Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Pengemudi minibus ini harus ekstra berhati-hati saat melintasi jalur Sangata Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Itu karena permukaan jalan licin usai diguyur hujan. Beberapa di antaranya terpaksa ditarik alat berat. Bupati Ardiansah Sulaiman mengaku kesal dengan kondisi tersebut karena perusahaan tambang terbesar yang menjanjikan perbaikan tak kunjung bereaksi. Ardiansah menyebut perusahaan harusnya memperbaiki kerusakan tahun 2023. Itu sesuai kesepakatan saat mengajukan perpanjangan izin usaha tahun 2022 lalu.
Mengatasi hal tersebut, perbaikan akan diambil alih Pemkab Kutai Timur. Iya, Pak. Sudah perintahkan Dinas PU, surati KPC karena sampai saat ini tidak ada perkembangannya, ya kita minta diambil alih aja sudah, ya diambil alih karena seyogianya itu 2023 sudah selesai, tapi saya nggak paham karena baru hanya satu kali KPC itu secara resmi datang ke ruang saya menyatakan akan spot itu tahun 2022 akhir, tapi kenyataannya juga nggak ada. Pemkab akan mulai memperbaiki jalan tersebut tahun ini. Namun, pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Sebelum dikerjakan, Bupati meminta Dinas PUPR menyurati perusahaan yang menjanjikan perbaikan jalan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Normalisasi aliran sungai di Bukuan Palaran Samarinda ini masih berlangsung. Pengerjaannya mulai dari tepi Sungai Mahakam dan masuk hingga beberapa kilometer. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suarso menyatakan normalisasi sungai dikerjakan pemerintah Provinsi Kaltim. Ini dilakukan untuk mengurangi ancaman banjir terutama pada warga yang bermukim di sepanjang aliran sungai tersebut. Iya, pekerjaan harus. Ini normalisasi karena beberapa waktu yang lalu memang terjadi banjir di wilayah Bukuan ya. Ada sekitar 70 rumah, ada masjid, kemudian jalanan. Nah, ternyata setelah kita cek di lokasi hilirnya ini yang dekat muara ini, khususnya Sungai Narkoda ini memang terjadi penyempitan, baik itu gulma maupun tanah, gitu ya. Nah, ini dengan SDA provinsi dikerjakan dengan harapan sungai yang di muara ini bisa menampung aliran air yang dari hulu, baik dari kopi maupun dari peti kemas. Warga menyatakan sebelum normalisasi permukaan sungai ditutupi rumput liar. Berbagai upaya telah dilakukan namun tidak banyak membantu. Mereka menilai fungsi normalisasi selain mengatasi ancaman banjir juga memudahkannya saat pergi dan pulang mencari ikan. Sebetulnya sebelumnya ya dangkal ya? juga menyempit Karena dari samping-samping sana kan longsor melorot gitu kan, menjadikan dangkal. Terus untuk airnya sendiri apakah sampai ke darat atau seperti apa Pak? Ke darat kalau pasang. Kalau pasang ya? Artinya kebun ini pun kena semua. Oh, siap. Artinya dengan kegiatan ini harapannya warga dan RT setempat bagaimana? Ya, semoga lancar lah airnya ya kan, nggak banjir lagi. Nggak banjir lagi ya. Kemarin kondisinya ya Pak, terlalu ini rumputnya terlalu rapat dulu kan. Jadi kita aja yang punya perahu sini gotong royong gitu. Jadi kalau perahu mau lewat harus bersih dulu. Oh iya, sebelum itu kan kita bersihkan dulu. Ya sekarang ya sudah mulai agak enak. Ya sama-sama lah. Terus ada proyek ini tambah lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi Pak ya. Kalau yang di sana gimana nanti yang sawah itu? Nah, sawah itu kan agak rendah sudah sebelah sini. BPBD berharap warga kawasan Bukuan secara sukarela menjaga alur sungainya agar tidak lagi tertutup rumput. Itu dimaksudkan agar ancaman banjir tidak lagi terjadi di kawasan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.